Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes, martirmu, mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke sebuah rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena ketegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati Santa Agnes, seorang perawan dan martir muda yang setia kepada Kristus sampai akhir. Namun sabda Tuhan yang hari ini diperdengarkan kepada kita mengajak kita masuk pada konflik besar antara kasih dan legalisme, antara hukum dan kehidupan. Yesus kembali hadir di rumah ibadat seperti biasa. Setiap hari Sabat Yesus ke sinagoga. Di sana ada seorang yang mati sebelah tangannya. Semua mata tertuju kepada Yesus, bukan untuk berharap, tetapi untuk mencari kesalahan. Inilah saat di mana iman diuji. Apakah hukum mengabdi pada kasih atau justru membunuh kasih? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melihat seorang yang tangannya mati sebelah. Ia tidak melihat pelanggaran Sabat, tetapi manusia yang menderita. Sementara itu orang-orang Farisi melihat hukum, bukan manusia. Maka Yesus bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Pertanyaan ini menggugah hati kita. Apakah dalam hidup beriman kita lebih cepat menghakimi daripada mengasihi? Apakah kita lebih sibuk menjaga aturan daripada menyembuhkan luka? Apakah kehadiran saya membuat orang lain disembuhkan atau justru merasa terhakimi?
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sabda Tuhan hari ini mencatat sesuatu yang sangat manusiawi. Ia bersuka cita karena ia berduka cita karena ketegaran hati mereka. Yesus marah, tetapi bukan karena harga dirinya terluka, melainkan karena hati manusia tertutup oleh hukum yang kaku. Ketegaran hati lebih berbahaya daripada tangan yang mati sebelah. Banyak orang hari ini tangannya mati. Mati dalam empati, mati dalam kepekaan, mati dalam keberanian untuk berbuat baik. Yesus ingin menyembuhkan semuanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menyentuh orang itu. Ia hanya berkata, "Ulurkan tanganmu." Orang itu taat dan tangannya menjadi sembuh. Kesembuhan sering terjadi ketika kita berani merespon sabda Tuhan. Meskipun sederhana, Tuhan meminta kita mengulurkan tangan yang selama ini kita sembunyikan, membuka diri yang selama ini kita tutup, melangkah meski takut. Apa tangan mati dalam hidup saya yang Tuhan minta untuk saya ulurkan hari ini? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santa Agnes hidup dalam dunia yang menindas iman. Hukum kekaisaran Romawi menuntut ia menyangkal Kristus, namun ia memilih kasih dan kesetiaan, bukan keselamatan diri. Seperti Yesus, ia memilih menyembuhkan meski melanggar hukum Sabat. Santa Agnes memilih taat kepada Allah, setia pada kasih meski harus menanggung konsekuensi yang sangat berat. Kesucian sejati bukan ketaatan buta, tetapi kesetiaan yang penuh kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah iman kita menghidupkan atau melumpuhkan sesama? Apakah kita lebih dekat pada Yesus atau pada aturan? Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi memurnikannya dengan kasih. Santa Agnes menjadi saksi bahwa kasih kepada Kristus lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Maka marilah kita menjadi murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, yang berani berbuat baik, peka terhadap penderitaan, dan setia pada kasih. Apapun risikonya yang harus kita tanggung, karena memang menjadikan Yesus sebagai patron dalam seluruh kehidupan kita pasti mengandung konsekuensi yang sangat berat. Tetapi sebagai murid-murid Yesus yang sejati, kita jangan pernah takut, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengutus Putramu untuk menyembuhkan manusia seutuhnya dan memulihkan hati yang beku. Bebaskanlah kami dari iman yang kaku, lunakkan hati kami yang mudah menghakimi, dan ajarlah kami untuk selalu memilih kasih di atas kepentingan diri dan aturan yang mematikan. Melalui teladan Santa Agnes, teguhkanlah keberanian iman kami agar setia kepada Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.